Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya untuk hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bisa dimulai ya untuk materi pada pagi hari ini. Langsung saja kita mulai mata pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Pada pagi hari ini apakah ada yang tidak masuk? Oh ya, baik. Pada hari ini berarti masuk semua ya. Alhamdulillah. Bagus sekali. Langsung saja. Tadi malam ada yang sudah belajar? Serius sudah belajar. Nah, ada yang tahu pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang apa? Ya, betul sekali. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara Hindu-Buddha dan Islam. Ayo diulangi. Apa materinya pada pagi hari ini? Masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara Hindu-Buddha dan Islam. Pintar. Sebelumnya ada yang belajar pada materi ini tadi pagi apa belum? Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu masa praaksara? Coba Mas Danu. Ya, betul sekali. Masa praaksara disebut juga masa nirleka, yang artinya apa? Pintar. Yaitu zaman pada saat manusia belum mengenal aksara atau tulisan. Masa praaksara dibagi menjadi 3, yaitu apa saja? Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, masa bercocok tanam. Dan yang ketiga, masa perundagaian. Oke. Selanjutnya, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada saat masa berburu dan mengumpulkan makanan, kehidupan manusia dari sejak Pithecanthropus sampai dengan Homo sapiens dari wajah sangat bergantung pada kondisi alam. Kehidupan masyarakat berburu dan berpindah-pindah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
Sebelumnya ada yang tahu ciri-cirinya seperti apa? Nah, yang pertama, manusia hidup berkelompok dan tempat tinggal mereka berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Yang kedua, mereka belum mengenal bercocok tanam. Yang ketiga, kebutuhan makan mereka masih bergantung kepada orang lain. Sehingga cara mereka mencari makan disebut dengan nama food gathering. Apa itu food gathering? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Food gathering itu mengumpulkan makanan dan mereka berburu. Di antaranya itu pada masa bercocok tanam itu disebut food producing. Pada masa bercocok tanam yaitu revolusi cara hidup manusia pada masa praaksara. Pada masa ini, manusia memulai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara membuka hutan dan memanfaatkan bahan belukar untuk dijadikan ladang. Pada masa ini, kebiasaan mengumpulkan makanan dan berburu sudah ditinggalkan dan mereka memulai mencari tempat tinggal, hidup menetap di suatu tempat yang bisa disebut dengan sedenter. Manusia praaksara yang hidup pada masa bercocok tanam adalah Homo sapiens. Kehidupan pada masa bercocok tanam, mereka mempunyai ciri-ciri. Yang pertama apa? Nah, pinter. Yang pertama, kehidupan mereka sudah mempunyai tempat tinggal yang menetap. Yang kedua, mereka sudah mengenal bercocok tanam secara baik. Selanjutnya, mereka sudah mengolah bahan makanan itu sendiri dengan kebutuhan mereka atau disebut dengan menghasilkan makanan. Menghasilkan makanan itu apa? Food producing. Betul. Selanjutnya, yang ketiga, masa perundagaian. Masa perundagaian, ada yang tahu? Perundagaian berasal dari bahasa Bali, undagi, yang artinya seseorang atau segolongan yang mempunyai kepandaian atau keterampilan. Misalnya, mereka bisa membuat gerabah, membuat perhiasan dari kayu, membuat sampan dan batu dan lain sebagainya. Masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Ada yang tahu pada materi yang ini? Nah, pada masa ini masyarakat Indonesia pada zaman Hindu-Buddha, zaman ini ajaran Hindu-Buddha masuk ke Indonesia ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Misalnya, kerajaan apa saja? Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Sriwijaya, terus Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit. Pada teori Hindu-Buddha di Indonesia tidak terlepas dari ajaran Catur Varnasrama atau 4 kasta, yaitu apa saja? Yang pertama, teori Vaisya, terus teori Brahmana, teori
kesatria, dan teori sudra. Pada teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Krom yang menyatakan bahwa golongan Waisya atau pedagang merupakan golongan terbesar yang berperan dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Pada teori Waisya ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia terdiri atas para pedagang yang datang dan kemudian menetap di Indonesia. Terus bahkan banyak di antara para pedagang itu kawin dengan wanita di Indonesia. Selanjutnya pada teori kesatria. Teori kesatria ini dinyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta kesatria. Hal ini disebabkan kekacauan politik di India sehingga para kesatria yang kalah melarikan diri ke Indonesia. Lalu mereka mendirikan kerajaan-kerajaan yang menyebabkan agama Hindu, yaitu teori Brahmana. Pada teori Brahmana ini ditegaskan bahwa hanya kasta Brahmana yang memahami ajaran Hindu secara utuh dan baik. Para Brahmana yang mempunyai hak dan mampu membaca kitab Weda. Kitab Weda itu apa? Kitabnya orang-orang Hindu. Betul. Sehingga penyebaran agama Hindu di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh golongan Brahmana. Selanjutnya yaitu teori arus balik atau nasional. Pada teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bos yang menjelaskan peran aktif orang-orang Indonesia dalam penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya yaitu teori Sudra. Pada teori Sudra menjelaskan bahwa di India terjadi banyak peperangan. Akhirnya para budak bermigrasi ke wilayah Indonesia dan terjadi perkawinan campuran dengan masyarakat pribumi. Bukti-bukti tersebut diantaranya yang pertama, agama Hindu bukanlah agama yang demokratis karena urusan keagamaan menjadi monopoli Brahmana. Yang kedua, prasasti Indonesia yang pertama berbahasa Sanskerta, sedangkan di India bahasa itu hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan. Selanjutnya yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, yang pertama Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua Kerajaan Aceh, yang ketiga Kerajaan Demak, yang keempat Kerajaan Pajang, yang kelima Kerajaan Mataram, terus selanjutnya Kerajaan Banten, terus Kerajaan Makassar atau Goa, yang terakhir Kerajaan Tidore dan Ternate. Pengaruh kerajaan Islam terhadap berbagai bidang kehidupan. Yang pertama apa saja? Bidang politik. Terus yang kedua bidang yang kedua bidang sosial, terus bidang pendidikan, bidang
sastra, dan bahasa. Sebelum Ibu akhiri, pada pertemuan minggu depan kita membahas materi selanjutnya ya. Saya kasih PR, tapi PR-nya bukan dikerjakan, PR-nya gampang, PR-nya hanya anak-anak untuk mempelajari materi selanjutnya untuk minggu depan yang akan dibahas. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Marilah kita akhiri pada pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan tasbih walhamdulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.